Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. Pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, para kiai, tokoh masyarakat, bunyai, orang tua, para wisudawati yang kita banggakan dan kita muliakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara wisuda tahfiz putri hafizat 30 juz, 20 juz dan 10 juz perdana pada pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para undangan wisudawati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sekaligus saya ucapkan selamat kepada para wisudawati, orang tua, dan wabil khusus ini pimpinan pondok pesantrennya. Karena Al-Quran bagi kita adalah segalanya. Al-Quran adalah petunjuk hidup dan kehidupan kita. Dan Al-Quran sudah menjelaskan jati dirinya sebagai wahyu Allah dengan berbagai redaksi ayat-ayatnya. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu mudah untuk dibaca, mudah juga untuk dihafal, mudah juga untuk dipelajari isi dan kandungannya. Maka dari itulah orang yang suka membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, apalagi bisa menghafal Al-Quran, mendapatkan kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa rahasia di balik kita menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Sebahagian orang mengatakan
apa gunanya kita menghafal Al-Quran? Sekarang sudah dunianya dunia digital. Untuk mengetahui satu ayat beradanya di surah apa, ayatnya nomor berapa, halaman berapa, baris keberapa, sebelah kanan, sebelah kiri, itu bisa dibuka saja melalui aplikasi, kurang dari 1 menit sudah didapatkan. Pernyataan ini adalah dari orang-orang yang tidak mengerti Al-Quranul Karim. Bagi kita menghafal Al-Quranul Karim memiliki banyak rahasia. Paling tidak dari beberapa referensi yang sudah dituliskan oleh para ulama, Asrar Hifdzil Quran, ada 22 rahasianya, rahasia-rahasia yang luar biasa. Kita akan ungkap sebahagiannya mengingat waktu. Yang pertama, kita menghafal Al-Quran adalah at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi menghafal, kita mengikuti sunnah beliau, maka kita hafal juga Al-Quran itu. Yang kedua, mengikuti sunnahnya para sahabat, karena para sahabat menghafal Al-Quran, tabi'in juga begitu. Maka apa yang kita lakukan, kita yakini mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai mukjizat, tadi saya sampaikan Al-Quran mudah untuk dibaca. Orang yang tidak mengenal huruf Al-Quran, melalui usaha dari putra-putra terbaik bangsa ini, sudah dibuatkan, dituliskan, diterbitkan berbagai karya metode cepat baca, metode cepat tulis, metode cepat terjemah, puluhan itu semuanya. Dulu sekembalinya dari sekolah, saya dulu diminta oleh Kementerian Agama untuk mengoreksi itu semuanya. Ternyata masing-masing mereka yang mengajarkan Al-Quran sudah menorehkan pengalaman-pengalamannya melalui metode-metode itu. Dulu kita hanya kenal metodenya Baghdadiyah saja. Kemudian muncul ada namanya qiraati, ada namanya Iqra, ada Jabariyah, ada Hataiyah, dan lain-lainnya. Ini semua menjadi bahan untuk memudahkan orang yang tidak bisa baca Al-Quran menjadi orang yang bisa baca dan mengenal huruf-huruf Al-Quran itu. Dulu kita belajar berlama-lama, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Sekarang hanya berapa jam saja sudah kenal huruf Al-Quran. Salah satu metodenya
Mungkin yang bukunya tidak berjilid-jilid, hanya satu buku kecil saja. Ada namanya metode At-Taswiriyah. Tulisan mahasiswa saya di PT IKI dan S2-nya dia di IKI, almarhum. Sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Abdurrahman Umar. Metode itu sudah diajarkannya kemana-mana. Akhirnya dituliskannya dalam sebuah buku kecil. Tapi manfaatnya luar biasa. Saya bawa beliau itu ke Singapura sana, ke Malaysia, untuk mengajarkan bagaimana bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat. Karena orang-orang Singapura, Malaysia, itu orang tuanya rata-rata orang yang sibuk. Pergi ke kantor, anaknya masih tidur. Pulang dari kantor, anaknya sudah tidur. Sehingga tidak sempat untuk mengajarkan, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran itu. Kita kumpulkanlah anak-anak yang tidak mengenal sama sekali huruf Al-Quran. Hanya dalam waktu 4 jam. Dari jam 8 pagi sampai zuhur. Di Singapura, di Masjid Al-Mujahidin yang di tengah-tengah kota itu. Nanti zuhur orang tuanya menjemput anak itu, bawa Al-Qur'annya dari rumah, panggil satu-satu, duduk dan disaksikan orang banyak. Bukakan dari halaman mana saja, anak itu bisa membaca Al-Qur'an. Ini mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ya tentunya membaca dalam arti kata sekedar mengenal hurufnya, bukan bacaan seperti Ustadz Muammar, Syekh-Syekh Mesir itu, ya tentunya tidak. Itu harus melalui proses panjang lagi. Menghafalnya juga mudah. Maka dikatakan hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim. Menghafal Quran dimudahkan untuk manusia itu tanpa membedakan siapa dia, umurnya berapa. Anak kecil bisa baca dan hafal Al-Quran, remaja bisa, dewasa, bahkan yang sudah tua bangka bisa menghafal Al-Quranul Karim. Kemarin viral, 2 kakak beradik umurnya sudah 72 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Ada laki-laki umurnya sudah 84 tahun, bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Tidak ada faktor umur di situ. Begitu juga tidak ada faktor kesehatan. Ada yang cacat, netra secara fisik, kemudian mengidap beberapa penyakit, tapi semuanya bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan baik dan sempurna. Maka orang yang suka baca Quran adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena membaca Al-Quran berarti kita berkomunikasi, berdialog
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca yang lain. Maka Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu kebajikan. Satu kebajikan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Membaca Al-Quran tidak sia-sia. Nanti Al-Quran yang kita baca akan memberikan kepada kita syafaat, pertolongan ketika tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat kelak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini anaknya diwisuda, bisa hafal Al-Quran. Kalau hari ini anaknya kita saksikan pakai mahkota, nanti di hari kiamat anak-anak ini yang akan membawa mahkota dan menyematkan mahkota itu kepada orang tuanya. Mahkota yang bukan seperti ini mahkotanya, mahkota berlian permata ya, yang begitu berharganya. Maka usaha tidak akan sia-sia, apalagi yang mengasuhnya, yang membimbingnya, yang mengantarkannya. Satu keistimewaan tidak ada bandingannya. Nikmat rasanya kita yang mengajarkan Al-Quran, ketika murid-murid kita bisa baca, bisa menghafal dengan baik, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saya dibesarkan oleh orang tua yang kebetulan hamalatul Quran. Di rumah saya dulu ketika saya masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, sampai dengan saya dewasa, rumah saya itu setiap harinya dikumpulkan anak-anak 300-400 orang. Antara maghrib dengan isya dibimbing di rumah itu oleh orang tua saya membaca Al-Quran. Listrik belum ada dulu. Ada juga paling seminggu 1 kali hidupnya. Maka anak-anak pulang bawa apa? Bawa obor. Kemana-mana perginya bawa obor karena gelap. Tapi di balik itu semua ada satu kebahagiaan. Maka orang yang menghafal Quran itu mempunyai satu kelebihan. Kalau tadi membacanya cepat, menghafalnya juga cepat. Sudah banyak metode menghafal Al-Quran dalam waktu singkat. Saya kebetulan punya yayasan di Kota Medan. Yayasan itu kita beri nama HCI, Hufaz Center Indonesia.
yang didirikan oleh seorang saudagar, seorang pengusaha, Pak Maswan Batubara namanya almarhum. Saya bilangkan sama beliau, apa yang bisa disimpankan untuk akhirat dari kekayaan yang begitu banyak, ribuan hektar kebun sawit, duitnya sudah tidak berseri lagi. Terus beliau bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Saya bilang, belikan rumah yang bagus di tengah-tengah kota Medan, jadikan dia pusat tahfiz Al-Quran. Terus dia tanya, guru-gurunya siapa? Guru-gurunya banyak. Mahasiswa-mahasiswa kita, mau alumni mana, Mesir ada, mau dari Yaman ada, Saudi ada, Maroko ada, Libya pun ada, mau yang mana? Kita panggil mereka dan kita siapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah dibelikan sebuah rumah dan dibuatlah rumah itu sebagai tempat tahfiz. Pesertanya diambil dari anak-anak dari kota dan kabupaten seprovinsi Sumatera Utara. Tapi jumlahnya tidak bisa banyak-banyak, hanya 48 orang saja. Dengan usaha, sekarang sudah kita wisuda 4 kali. 48, yang terakhir 47. Karena yang satu kebetulan sakit ya di akhir perjalanannya itu. Mereka menghafal Quran hanya dalam waktu 3 bulan saja. 3 bulan 10 hari, 3 bulan 20 hari, paling lama 5 bulan 10 hari. Hafal 30 juz, bukan juz 30, beda itu. 30 juz bukan juz 30. Hafalannya alhamdulillah bagus, bacaannya bagus, karena betul-betul dibimbing. Karena sekarang banyak di mana-mana muncul rumah tahfiz, sekolah tahfiz, tapi bacaannya tidak jelas. Kenapa? Karena gurunya sendiri tidak jelas. Gurunya sendiri tidak jelas, bagaimana mau muridnya yang jelas? Maka Al-Quran itu tidak boleh belajar sendiri, harus namanya talaqi wal musyafahah, dari guru langsung mendengarkan bacaan si guru yang dicontohkan, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, ahkamul maddi wal qasar, ibtida waqafnya, dan semua yang terkait dengan bacaan itu. Maka bacaan dan hafalan akan menjadi bacaan yang berkualitas, hafalannya juga berkualitas. Karena ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, dari aspek bacaannya ada sekian banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kuasai. Untuk menghafalnya, mengetahui isi dan kandungannya, ada 47 cabang ilmu yang harus kita kuasai. Itu menurut Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah, dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Begitu sampai kepada Imam As-Suyuti
yang kita kenal dengan kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang wafat 911 Hijriah, beliau katakan ilmu Al-Quran itu sudah menjadi 80 cabangnya, dari 47 menjadi 80 cabangnya. Setiap cabang ilmu Al-Quran itu pembahasannya begitu luas, sehingga menggambarkan kita bagaimana isi dan kandungan Al-Quran seperti yang Allah firmankan ayat 109 dari surah Al-Kahfi, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi diperintahkan, sampaikan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti tinta untuk menulis, penanya ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia ini untuk menulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan air laut dari semua benua tadi yang diganti menjadi tinta akan habis dan kering, sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datangkan lagi seperti itu berulang kali, dia akan habis, kering, dan seterusnya. Itulah gambaran isi dan kandungan Al-Quran. Maka ilmu-ilmunya begitu banyak cabang-cabangnya dan begitu luas. Satu cabang saja dari ilmu Al-Quran yang tadi kita sebutkan, kalau kita habiskan umur kita habiskan waktu kita untuk mempelajari satu cabang itu saja, insya Allah umur kita habis, cabang yang kita ingin pelajari belum kita dapatkan. Itulah yang digambarkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Beliau katakan, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Sampai beliau katakan, fa inna sina'ata tawilah wal umra qasir. Ketahuilah katanya, satu cabang saja, kalau ada seseorang yang ingin menghabiskan umurnya fihi, bukan fiha, lastafrara umrahu, dipastikan umurnya habis, yang dicarinya belum selesai dan belum ditemukannya. Kenapa? Karena yang diperlukan adalah waktu yang begitu panjang, perjuangan yang begitu jauh, sementara umur kita pendek-pendek. Karena umur Nabi Muhammad ini kan pendek-pendek. Nabi katakan apa? A'maru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Di sebelah sana ada yang berdiri. Fa kaifa bihaula ya as-samanin ya Rasulullah.
Bagaimana dengan yang umurnya sudah 80 tahun? Rasulullah jawab, yarhamhullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Di sebelah kiri berdiri lagi dan bertanya, "Fakaifa haula'i tis'in ya Rasulullah?" Bagaimana dengan yang umurnya 90 tahun? Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, yarhamhullah. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa menyertainya. Kasih sayang Allah mencucur kepadanya. Sekarang kata peneliti umurnya sudah berkurang lagi. Itu zaman Nabi dulu 60 70. Sekarang sudah kurang lagi, sudah 40 50. Maka teman-teman kita umur 40 sudah meninggal. Ada yang umur 30 belum meninggal, jalannya sudah miring-miring. Banyak mundurnya dari majunya. Artinya sudah sakit, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah berikan satu kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan fadail tadi. Ramadan ada Lailatul Qadar. Orang sekarang berbondong-bondong untuk umroh, berebut untuk haji. Kenapa? Karena di sana ada fadail, keutamaan yang akan diterimanya. Satu kali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? Satu kali sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? Di Masjidil Haram satu kali sholat itu khairun min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Lebih afdal dari 100.000 sholat di tempat lain. Di Madinah khairun min alfi sholat, lebih baik dari 1000 kali sholat di tempat lain. Kalau di Mekahnya berapa hari kalau haji? Di Madinahnya berapa hari kita haji? Umroh saja yang 10 hari itu kita bisa 5 hari 6 hari di Mekah. 6 hari berarti kali 5 30 kali 100.000 berapa tuh? Sudah 3 miliar kali sholat. Di Madinah 1000 sekali sholat. Arba'in berarti 40 kali sholat. Kali 1000 40.000. Pulang tidak usah sholat lagi. Kan banyak yang berpikir begitu. Itu bonus. Ibadah tidak bisa dihitung secara matematika. Ya matematika kecil. Sementara pahalanya lebih besar daripada perhitungan itu. Nah untuk Al-Quran, kalau kita suka membaca Al-Quran 1 juz saja 1 hari, berapa banyak huruf yang kita baca? Berapa banyak pahala yang kita terima? Ya, karena Al-Quran itu hurufnya ada berapa? Huruf Al-Quran ada berapa? Ada 323.916 huruf. Itu menurut Ismail Al-Faruqi. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ya ulama kita yang dari Banten yang dikenal dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz, hurufnya ada 315.980 huruf. Berapa huruf dari setiap surat? Semuanya beliau ungkapkan itu. Fatihah berapa hurufnya? Al-Baqarah berapa hurufnya? Semuanya ada. Nanti kalau perlu nanti saya sharekan ya.
Begitu hebatnya Al-Quran itu. Maka orang yang hafal Quran itu luar biasa posisinya. Ya, posisinya luar biasa. Apa keistimewaannya? Secara ringkas orang yang hafal Quran itu. Yang pertama, orang yang hafal Quran pasti orangnya cerdas. Orangnya IQ-nya di atas rata-rata. Ingatannya di atas rata-rata. Kenapa? Karena yang dihafalnya adalah kalamullah. Dalam bahasa Arab disebut dengan quwwatuz zakirah. Quwwatuz zakirah punya keistimewaan. Kalau dia sebagai mahasiswa di kelas pasti dia paling unggul. Ada wisuda, pasti dia menjadi wisudawan, wisudawati terbaik. Untuk itu yang cerdas-cerdas ini pasti mendapatkan perhatian dan keistimewaan. Sekarang orang yang hafal Quran, punya ijazah hafal Quran, mau masuk perguruan tinggi mana saja, di bawah Kementerian Agama, UIN itu, atau masuk ke perguruan tinggi di bawah Dikti, pendidikan tinggi. Begitu masuk daftar, dibebaskan dia dari bayar uang SPP-nya, dikasih beasiswa, dan boleh memilih jurusan apa yang mau dimasukinya. Sampai yang ilmu-ilmu eksak, kedokteran, matematika, fisika, sains, itu maka sekarang anak-anak pondok pesantren itu mendapatkan kesempatan ke sana. Ya, berkat apa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional itu. Karena pondok pesantren sudah sama dia tingkatannya dengan SMA, ya, dan setaranya itu. Jadi ini satu apa? Satu kemuliaan. Maka di perguruan tinggi sekarang banyak mahasiswa yang hafal Quran, putra dan putri. UIN banyak memang tempatnya di situ. Ya, UIN terbanyak yang hafal Quran itu UIN mana? UIN Malang. UIN Malang dari sekian ribu mahasiswanya ada hampir 3.000 mahasiswa yang hafal Quran, pria dan wanita, putra dan putri. Semua dapat beasiswa, semua dibebaskan SPP-nya. Yang pusingnya siapa? Rektornya yang pusing. Nyariin duitnya dari mana? Ya, dulu. Ya, dari sejak saya Menteri Agama dulu, UIN itu sudah terbanyak. Sekarang UIN lain pun ikut. Perguruan tinggi umum pun demikian. Itu keistimewaannya. Jadi kalau sekedar untuk ujian kenaikan tingkat, ya, kenaikan kelas, yang hafal Quran tidak ada masalah. Kitab yang tebal-tebal itu juga bisa dihafal. Jangankan, ya, karena Al-Quran itu kan berapa? Tebal 30 juz. Di luar kepala, apalagi buku-buku yang kecil-kecil itu. Yang kedua apa? Bahasa Arabnya pasti lebih bagus. Kenapa? Dialeknya pasti lebih dari yang lainnya. Karena setiap hari yang dibaca bahasa Arab. Maka secara, ya, logikanya yang disebut dengan al-lahajat al-arabiyah pasti lebih baik, lebih fasih. Yang ketiga apa? Yang disebut dengan ar-rahatun nafsiyah, ketenangan jiwa. Orang yang hafal Quran tidak pernah dia galau, tidak pernah dia gelisah.
Ada sesuatu langsung dia baca Quran, selesai. Tenang. Yang keempat apa? Yang keempat disebutkan ar-rif'atu fid darain. Dia mendapatkan kebahagiaan, kehormatan di dunia dan akhirat. Di dunia mulia, di akhirat mulia. Yang baca Quran saja dengan baik itu sudah dijanjikan oleh Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang terhormat. Maka Nabi katakan, yang bisa baca Quran, yang bisa hafal Quran, kata Nabi, itulah ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Maka ketika beliau katakan lillahi ahlun fid dunya, Allah itu punya keluarganya di dunia. Para sahabat terus bertanya, hal lillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, lillahi ahlun fid dunya. Mereka terus tanya, man haula'i ya Rasulullah, siapa mereka itu? Rasulullah terus menjawab, haula'il ladzina yaqra'unal qur'ana fid dunya, man akramahum faqad akramahumullah, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Kalau mereka dimuliakan, Allah akan muliakan. Tapi kalau mereka diganggu, dijelekkan, dikucilkan, Allah juga akan balas seperti itu. Maka pesan berikutnya disampaikan, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah. Tidak ada di dunia ini yang paling mulia di sisi Allah. Dalam satu riwayat, ba'dal anbiya hamalatul Quran, ba'dal anbiya wal ulama hamalatul Quran. Luar biasa ya, kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan, tidak diberikan kepada yang lain. Contoh-contoh banyak sekali ya, dari mahasiswa-mahasiswa saya itu, keistimewaan yang Allah berikan di dunia. Misalnya ada mahasiswa saya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta. Beliau punya pondok di daerah Bintaro. Pada sore hari selesai sholat asar bersama santri-santrinya, di ubin begini ini ada air sehingga licin. Dia kena air itu jatuh, kepalanya terus pecah, terjadilah pendarahan, penyumbatan sekaligus. Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit, ada rumah sakit yang minta jaminan dulu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Eka Hospital yang ada di BSD. Ternyata dokternya siap untuk operasi itu. Begitu nyampe, periksa dokter, kata dokter harus dioperasi, masukkan ke ruang operasi. Begitu dioperasi, dibuka batok kepalanya. Begitu dibuka, pembuluh darah itu biasanya kalau terbentur begitu, itu menjadikan pembuluh darahnya semuanya tertutup, terjadi penyumbatan. Maka orang kalau terlambat dia membawanya ke rumah sakit, lambat ditangani 4-6 jam, itu biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini begitu dibuka, dioperasi sama dokter spesialisnya terus keluar.
melihat ada pembuluh darah satu masih terbuka. Dia keluar, tanya siapa orang ini. Dijawab sama teman-temannya, istrinya, dia guru ngaji. Tidak, saya tidak percaya kalau sekedar guru ngaji. Siapa dia yang sebenarnya? Dikasih tahulah bahwa dia orang yang hafal Quran. Nah, kata dokter, itu kuncinya. Insya Allah, katanya, karena hafal Quran, saya tidak mendahului yang di atas. Aku akan masuk dengan ilmuku, katanya, aku akan tangani itu, insya Allah beliau akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses operasinya. Yang biasanya dokter itu sudah 20 tahun kasus seperti ini tidak ada yang hidup. Tapi karena Al-Quran, Allah peliharakan dia. Sampai sekarang masih hidup dan sehat walafiat. Kalau mau bertemu dengan dia, ke Masjid Raya Bintaro Jaya, ya, tempat saya selalu ngajar di Instagram saya itu, namanya Miftahuddin. Ada lagi contoh-contoh seperti itu. Orang yang hafal Quran itu juga dimuliakan Allah itu, kalau dia meninggal dunia, dikuburkan, jasadnya tidak akan rusak, kafannya tidak akan dimakan oleh binatang-binatang tanah karena hafalan Al-Qur'annya itu. Sementara orang katakan, itu dongeng. Bukan dongeng, itu hadis Nabi. Idza mata hamilul Qur'an auha ilal ardi auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Jadi kalau ada orang yang hafal Quran itu meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung sampaikan kepada tanah, hai tanah, jangan engkau makan dagingnya. Tanah terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Bagaimana aku bisa memakan dagingnya, akan aku makan dagingnya sementara Al-Qur'anul Karim ada dan tersimpan di dalam dadanya, utuh. Ya, kita sering mendengar yang utuh itu hamalatul Quran, orang yang syahid, gugur dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dikatakan orang yang syahid itu mati dia. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadl, dan seterusnya. Maka Allah muliakan itu. Ya, Allah muliakan. Contoh ketika saya sekolah dulu di Mekah itu ada ulama-ulama Al-Quran seperti Syekh Sirot Garut dari Garut, ya, Qori Hafiz di Masjidil Haram, terkenal dia. Meninggal sudah berapa tahun? 30 tahun mungkin. Syekh Yasin Barhimin cerita sama saya, Sayyid katanya, ketika anaknya Abdurrahman Garut yang menggantikan posisi dia dalam posisi sakit yang mengantarkan kepergiannya, beliau wasiat, kalau saya nanti meninggal, tolong makamkan saya di atas makam ayah saya itu. Artinya satu lobang. Begitu meninggal betulan, wasiatnya dilaksanakan, dibongkarlah makam si ayah yang sudah sekian puluh tahun yang lalu. Si ayah masih utuh, kafannya tidak rusak sama sekali.
Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamalatul Quran. Ya, jadi tidak akan rusak jasadnya. Nah, di samping kemuliaan yang lainnya, di dalam hadis itu dikatakan inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi-nabi itulah para ulama, setelah para ulama itulah hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Apa kemuliaannya? Pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Keluar dari dunia ini seperti keluarnya para nabi-nabi. Maksudnya apa? Orang yang hafal Quran itu mendapatkan jaminan husnul khatimah. Kita selalu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Orang yang hafal Quran mendapatkan itu. Yang kedua, wa yuhsyaruna min kuburihim ma'al anbiya. Nanti ketika kebangkitan, mereka sudah dibangkitkan berkumpul bersama para nabi-nabi. Kalau sudah ngelompok bersama nabi, kemana perginya? Pergilah ke surga. Yang ketiganya, wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Ketika menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, itu mereka sudah bersama para nabi-nabi. Maksudnya apa? Jaminan husnul khatimah, jaminan selamat dia melalui menyeberangi Siratal Mustaqim yang di bawahnya ada neraka jahanam. Yang keempatnya, wa ya'khuduna sawabal anbiya. Mereka mendapatkan juga pahala para nabi-nabi. Maka pesan hadis ini, ya, di samping keistimewaan, di akhir hadisnya, ya, disebutkan oleh Nabi, tuba li talibi ilmin hamilul Quran. Berbahagialah orang yang masih menuntut ilmu, dia adalah seorang yang hafal Al-Quranul Karim. Masih kuliah ya. Dulu ulama-ulama dulu anak-anaknya belum sekolah secara formal, sudah hafal Quran dulu. Umur 9 tahun, 10 tahun itu sudah hafal Quran dulu 30 juz. Kalau kita 9 tahun, 10 tahun juz 30. Beda. Ya, beda di situ. Maka mereka hebat-hebat ya, karena Al-Quran berada dan selalu bersama mereka itu. Maka tadi itu yang hafal Quran tadi, jaga hafalannya. Tidak boleh tinggalkan Al-Quran itu. Yang hafal Quran tidak boleh kurang 1 hari, dia harus murojaah hafalannya paling tidak 3 juz. Syukur-syukur bisa 5 juz. Syukur-syukur bisa lebih dari 5 juz. Karena kalau sudah lancar, itu baca Quran itu tidak lama-lama. Ya, 1 juz itu paling berapa menit? 7 menit, 8 menit. Ya, kiai-kiai kita, Allah yarham, Kiai Arwani, Arwani Kudus, Kiai Abdullah Umar, Kiai siapa lagi, Mustafa Umar NTB. Kalau dia sudah duduk baca Quran itu seperti air. Allah. Lebih cepat mulutnya dari akalnya mungkin. Begitu lancarnya. Ya, lancarnya.
Begitu juga dulu guru-guru saya sekolah dulu. Di pasca sarjana itu kebetulan gurunya tua-tua, tapi rata-rata hafal Quran semua. Akhirnya seperti air. Kalau dia memberi kuliah jam 8 sampai jam 10, 10.30 nanti jam kedua. Perpindahan dosen itu, kalau dia tidak keluar dari kelas, masih duduk di kelas, berarti dia murojaah Al-Qur'annya. Duduk bukunya ditutup, duduk aja. Oh, nanti ngapal. Saya selalu berkhidmah sama mereka itu, saya tidak ganggu. Nanti kalau sudah bel tet, berarti dia harus pindah ke kelas lain. Kelas itu akan diisi oleh dosen yang lain. Saya jemput, saya salami, saya cium, saya bimbing karena tua-tua, bimbing untuk masuk ke kelas yang lainnya. Dalam sambil berjalan itu saya cium dia, saya dianukan dikit di kupingnya. Tadi berapa juz Syekh? Bas salah 3 juz. Duduk begitu saja, tidak lebih daripada 25 menit, 3 juz. Bas salah saja. Enak aja ngomongnya. 3 juz. Kita baca 3 juz 3 jam. Iya kan? Iya. Ya, begitu hebatnya mereka itu. Ya, luar biasa. Maka tidak boleh ditinggalkan. Al-Quran itu dibaca terus. Sehingga betul-betul namanya mutqin. Tadi begitu ditanya, baca ayat ini. Begitu selesai pertanyaan, dia sudah tergambarkan, oh ini adanya di surat ini. Ya, bila perlu halamannya halaman sekian. Adanya di baris berapa dia? Kanan, kiri, atas, bawah. Dia sudah tahu. Seolah-olah dibukakan Al-Quran itu dia baca. Itu yang kita harapkan. Jadi hafalannya betul-betul mutqin. Mutqin itu karena selalu dibaca. Ya, selalu diingat, selalu diulang-ulangi. Sampai begitu dia. Nah, kita di Indonesia belum sampai begitu ya. Kita tidak usah negara Arab, Rusia saja, Rusia, Iran, terus apalagi Mali yang di Afrika itu. Kalau saya hakim internasional musabaqah hafalan Quran, itu begitu ditanya oleh penanyanya, baca Iqra min qawlihi subhana, dia bilang ayat ini adanya dalam surat itu, halaman sekian, baris kanan, baris kiri, atas, bawah, dan berulang ayat ini dengan ayat yang hampir sama redaksinya ada di surat ini, surat ini, surat ini. Belum ditanya, dia sudah ngajarin kita dulu. Ya, saya tanya prosesnya berapa lama menghafal itu. Di Rusia itu imam-imam masjid besar-besar itu rata-rata mereka alumni dari Mesir ya. Mesir, Saudi. Itu memang diperintahkan oleh muftinya mempersiapkan generasi seperti itu. Hanya 2 tahun saja diperlukan waktunya. Waktunya diperlukan 2 tahun saja untuk hafal nomor halamannya, nomor ayatnya. Nah, kita kan tidak sampai ke sana ya. Tidak sampai ke sana. Jadi kalau sudah begitu itu berarti mu'jam Al-Quran itu dia hafal. Ya, dia hafal. Nah, di Iran juga begitu. Di Iran itu kalau sudah wisuda, saya sering hadir wisuda di sana, di Qum atau di Teheran atau di Mashhad atau di Asfahan, sekali wisuda itu 3.000 orang, 3.000 anak. Anaknya kecil-kecil, tidak ada yang di atas 9 tahun, 7 sampai 9 tahun. Nanti diuji seperti tadi itu, yang uji orang lain.
Saya sering disuruh nguji. Begitu anak itu naik mimbar tilawah, anaknya saja tidak kelihatan karena kecilnya, kepalanya saja kecil kelihatan. Kita tanya, lancar, ya, padahal mereka bukan orang Arab ya. Kalau orang Arab begitu biasa gitu kan, ya. Itulah kebanggaan kita, ya, kebanggaan kita. Begitu juga di Rusia sana, ya, ada satu kelebihan yang Allah berikan itu tadi. Maka membaca Al-Quran tidak sekedar kita baca begitu saja, tapi harus punya ilmunya. Tadi waqaf wal ibtida'nya, berhenti tidak boleh semaunya, ada ilmunya. Memulai juga tidak boleh semaunya, ada ilmunya. Ya, kalau kita berhenti tidak pada tempatnya, kalau polisi Satlantas itu langsung diperitin, prit katanya, mobilnya berhenti tidak pada tempatnya. Ini ilmunya sendiri. Maka disimpulkan mempelajari Al-Quran, bacaannya, menjadikan Al-Quran itu hafalannya baik, mengetahui isi dan kandungannya, itu tidak ada kata selesainya. Terus ya, yang bacaannya dengan ilmunya yang begitu banyak, sehingga ketika dia ingin mempelajari ilmu yang terkait memerlukan waktu yang cukup panjang. Bacaannya supaya baik, ada namanya ilmu nanti, ilmu qiraat, mengenal qiraatnya, cara baca dengan berbagai mazhab dan aliran yang ada di dalamnya. Saya ingin mempelajari isi dan kandungannya, berarti saya harus baca kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir sekian banyak jumlahnya. Mau milih yang mana? Yang ringkas ada, yang setengah panjang ada, mau yang panjang betul ada, ya, yang 30 jilid ada dia, mau yang 2 jilid saja ada, mau 1 jilid juga ada. Tinggal milihnya yang mana, ya, milihnya yang kenapa? Karena kitab tafsir sekian banyak ditulis dengan beragam metode penulisannya, metode tafsir yang ditawarkan, coraknya, mazhabnya, alirannya. Ya, sekarang ulumul Quran saja misalnya. Ulumul Quran. Dulu dicatat pernah ada yang menulis sampai 30 jilid. Ibrahim bin Sa'id Al-Haufi yang meninggal 430 Hijriah itu, 30 jilid ditulis. Tapi karena dulu tulisannya masih tulisan tangan, ada naskah-naskahnya yang ini. Nah, dengan perkembangannya sekarang ini, ya, kawan-kawan saya ngaji sama Syekh Yasin, Allah yarham, baru meninggal tahun yang lalu itu, Muhammad Amin namanya, Muhammad Amin Abdullah Harori, nulis ulumul Quran 33 jilid, 33 jilid, diberi nama Hadaiqur Raih war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. Tafsir bil Ma'sur, Al-Quran saling menafsirkan. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, ditafsirkan oleh sahabat, ditafsirkan oleh tabi'in, namanya tafsir bil Ma'sur. Kita biasa baca karyanya As-Suyuti Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Sekarang sudah dituliskan ensiklopedinya Tafsir bil Ma'sur oleh seorang ulama besar Mesir namanya Syekh Musa'id At-Tayyar, menjadi 26 jilid. 26 jilid. Kalau yang buku 26 jilid itu tidak usah dibaca, liatin saja sudah kenyang. 26 jilid, lihat saja sudah kenyang. Sekarang ada lagi tafsir itu, tafsir tahlili, maudhu'i, ada yang tematik, ya, seperti yang ditulis oleh Kementerian Agama, tematik per topik. Sekarang dikumpulkan hampir 500 topik.
permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Jadilah dia namanya Ensiklopedia Tafsir Maudhu'i, Mausu'ah At-Tafsiril Maudhu'i. Itu sekarang 36 jilid besar. Oh, saya mau tafsirnya. Tafsirnya tafsir kontemporer, tafsir kontekstual. Ada 10 jilid. Tafsirul Hadis karyanya Muhammad Arzah Darwazah, itu Allahyarham, dari Mesir. Artinya apa? Semua sudah ada, tinggal kita mau bacanya atau tidak. Kalau dulu mau bacanya harus cari manuskripnya dulu. Manuskripnya ketemu enggak? Kalau ketemu, cara bacanya, alatnya mana? Enggak punya alatnya juga kita. Sekarang sudah dicetak dan bahkan sudah dibuatkan PDF-nya. Tinggal baca saja. Kita kadang-kadang alasannya sibuk lah, enggak ada waktu lah, ya, karena banyak pekerjaan lah, gitu kan. Akhirnya semua kemajuan yang akan mengantarkan pengetahuan buat kita tidak pernah kita sentuh. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kita terus merasa kekurangan. Kita terus mau mencari ilmu pengetahuan. Maka ketika ditanya seorang murid, ya, murid dia bertanya kepada gurunya, "Man ahwajun nasi ilal ilmi?" Siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Kalau pikiran kita pertanyaan itu pasti jawabnya yang perlu ilmu pengetahuan adalah yang bodoh-bodoh. Si guru menjawab tidak. Ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Yang paling memerlukan ilmu itu ya para ilmuwan itu sendiri. Bukan yang bodoh-bodoh, al-juhala. Kenapa? Dia katakan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang predikat sebagai seorang ilmuwan apabila terus belajar. Tapi kalau sudah merasa cukup mandek keilmuannya, maka engkau pada waktu itu tidak lagi sebagai seorang ilmuwan yang punya ilmu pengetahuan, tapi sudah menjadi orang yang jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Bodoh itu apa? Tolol. Tolol itu apa? Bego. Ya, kita tidak suka masuk kelompok minal begoin, tidak mau kita. Kita maunya masuk kelompok orang yang maka tidak ada kata selesai membaca buku-buku, karena ilmu pengetahuan itu setiap saat terus dan terus dia berkembang. Saya yang sudah tua begini, satu hari tidak kurang saya bisa membaca 4-6 jam. Bukunya, lihat buku di rumah saya bingung. Ya, saya punya rumahnya 2, tapi istrinya 1. Jangan nanti punya rumah 2, katanya punya istrinya 2 juga, istrinya 1. Rumah saya isinya di bawah buku semua, lemari-lemari semua. Mau yang berjilid-jilid, mau cari apa? Tafsir, ada kelompoknya. Mau hadis, ada ilmunya yang lain. Rumah yang satunya lagi, di bawah penuh buku semua. Di atas lantai itu semua buku, kelilingnya buku semua. Dan itu terus bertambah. Kenapa? Karena buku-buku yang tadinya masih manuskrip, masih tulis tangan, baru dicetak. Kalau dicetaknya ada PDF-nya, saya langsung dapat PDF-nya itu. Ya, karena HP saya HP-nya internasional ini.
Mau dari mana, nanti ada buku dicetak di Kuwait sana, dikirim sama kawan. Di Jordan, ini buku baru Ustaz, 400 halaman, 600 halaman. Kita tidak biarkan di HP saja, langsung kita kirimkan ya ke toko fotokopi yang kita percayai, kualitas fotokopinya bagus, nanti dia langsung buatkan PDF-nya juga. Jadi kalau kita perlu tinggal telepon, kamu tolong cetakkan buku itu, berapa naskah gitu. Nah, tinggal kita bayar nanti. Dan fotokopi sekarang lebih bagus daripada buku aslinya, karena sudah menggunakan teknologi canggih, ya teknologi canggih. Maka kita kalau kuliah juga, satu topik kuliah, waktunya cuma 2 jam, apa yang mau disampaikan? Pastilah tidak selesai. Saya selalu sama teman-teman, tidak selesai kita. Nanti saya kirimkan naskah-naskah yang diperlukan. Satu kali pertemuan kirimkan 3 buku, 4 buku. Nanti begitu akhir semester, mereka punya buku, 2 karton bukunya. Pulang ngajar, ada bukunya. Ketika ditanya ini, katanya begitu, guru saya dulu begitu. Tidak ada lagi yang namanya ilmu model begitu. Ini bukunya, ini datanya. Ya, itulah manfaat daripada teknologi canggih. Jangan punya HP WA melulu, HP nontonin film-film Korea melulu. Ya, ibu-ibu senang film Korea ya? Film Korea melulu, duduk ketawa sendiri dia kan, nonton itu ketawa sendiri. Ya, memang iya, HP itu antara lain untuk pendidikan begitu, itu oke. Tapi bukan untuk itu kita gunakan untuk mendengarkan tausiah, ceramah, baca Quran, ya, sehingga HP itu menjadi manfaat dan nanti menjadi saksi dia. Kalau nontonnya pagi-pagi habis subuh, kita wiritan, baca hizib, baca wirid. Biasanya ibu-ibu kalau sudah habis subuh buka HP, WA itu saja, sibuk urusan. Kapan wiridnya itu? Wiridnya dengan HP. Ya, nah, saya tidak mengatakan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di Jakarta sana. Tapi kalau sama, alhamdulillah. Jadi Al-Quran bagi kita segalanya. Al-Quran bagi kita, tidak boleh kita pisahkan diri kita dari membaca Al-Quran, mengulangi hafalan Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran akan memberikan ya kesehatan kepada kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran insya Allah sehat terus, tidak pernah sakit. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Tapi kalau tidak pernah baca Quran, umur baru 50 tahun, jalannya sudah banyak mundurnya dari majunya. Sakit terus. Ya, saya sakit terus. Ya, orang Al-Quran tidak pernah dibaca. Sementara Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Ya, Quran menjelaskan ayat-ayat seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat tadi untuk yang hafal Quran, walaupun ini adalah wisuda perdana. Insya Allah nanti tahun-tahun depan sudah dapat wisuda yang 30 juz, tidak 1 orang, 100 orang, paling tidak 10 orang, 20 orang. Karena saya kebetulan akhir tahun ini itu saya keliling, ya, mau wisuda di mana? Di Rembang, di Jombang, di Kediri, di mana? Di Brebes sana, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ya, kemarin di Subang.
pagi wisuda, malamnya gempa bumi itu. Tapi yang pondok yang saya wisuda itu alhamdulillah selamatlah berkat Al-Quran. Ya, jadi saya pulang habis duhur, sudah selesai acara wisudanya. Jam 1 malam itu gempa besar di Subang itu. Ya, yang di bukitnya itu berapa ratus rumah yang hancur. Kemarin juga saya dari Brebes wisuda tahfiz juga. Begitu saya pulang banjir besar. Di keluarga saya bilang, bagaimana ini, kena banjir enggak? Alhamdulillah, berkat Al-Quran insya Allah tidak kena banjir. Ya, begitu juga di daerah-daerah lainnya. Maka Al-Quran ini benteng bagi kita, benteng kehidupan kita secara pribadi, keluarga, masyarakat. Dengan Al-Quran kita akan selamat di dunia dan akan selamat di akhirat. Menjadi ahlul Quran adalah yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, karena sudah banyak lihat-lihat jam itu. Belakang lihat ibu-ibu lihat gini. Saya ngerti juga, saya juga punya jam. Hanya di sini tidak dipasang jam, jadi saya tidak lihat jam. Itu isyarat. Ustadz itu sudah lama panjang Ustadz ngomong, Ustadz waktunya sudah siang, perutnya juga sudah lapar. Dan pembawa acara tidak perlu ngasih surat cinta sama saya. Kenapa? Karena nama saya Akil. Nama saja Sayyid Akil, bukan Said Agil. Kalau Said Agil yang satunya. Nama saya Sayyid Agil Husin Al-Munawwar. Akil itu banyak akalnya. Orang Arab katakan al-akil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya cukup isyarat. Jadi isyarat di situ sudah gelisah. Masa ibu-ibu angkat tangan begini juga lihat jam? Saya juga punya jam. Ya, artinya ada isyarat, cukuplah Ustaz. Nanti ketemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat wal afiat. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.